Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 197. Hari ini kita akan melakukan kajian yang menarik terkait dengan pertanyaan yang disampaikan kepada saya dalam sebuah forum. Apa gunanya beragama ketika sains sudah sedemikian majunya ini? Sangat menarik pertanyaan ini karena memberikan atau mewakili pemikiran-pemikiran yang ada di balik itu yang sesungguhnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang memperlawankan antara agama dengan sains. Seakan-akan agama dan sains itu memiliki level yang sama, sehingga bisa saling mempergantikan. Kalau sudah beragama seakan-akan tidak perlu sains, dan kalau sudah menguasai sains, maka tidak perlu beragama. Benarkah demikian itu pemikiran atau kesimpulan persepsi yang harus kita miliki? Dari pertanyaan itu tergambar bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sekuler yang mempertentangkan antara agama dengan sains atau ilmu pengetahuan. Sesungguhnya kalau kita tilik ke masa lalu dalam sejarah perkembangan peradaban, ini munculnya adalah di masyarakat Eropa, di mana di abad pertengahan itu terjadi pertentangan yang sangat keras, luar biasa, antara kalangan agamawan, khususnya adalah agama Kristen. Para pemimpin-pemimpin gereja itu berlawanan, berhadapan dengan para ilmuwan, di mana ilmu pengetahuan sains itu berkembang di abad pertengahan itu di Eropa. Nah, di dalam sejarah kita melihat otoritas yang semula dikuasai, dikendalikan oleh para agamawan, para pemimpin gereja, mereka merasa terganggu, terusik dikarenakan perkembangan sains yang lebih mengandalkan logika, rasionalitas, data-data empirik dibandingkan dengan para pemimpin gereja yang lebih menggunakan pendekatan-pendekatan doktrinal atau dogmatis. Sehingga penemuan-penemuan di kalangan para ilmuwan yang saintifik itu, mereka justru menemukan fakta-fakta ilmiah yang bertentangan dengan ajaran gereja. Terkait dengan pusat jagat raya yang geosentris, semuanya berpusat kepada bumi misalnya. Padahal kemudian ilmu pengetahuan mengarah penemuannya, bukti-bukti ilmiahnya, bumi ini bukan pusat jagat raya, melainkan salah satu benda langit yang berputar mengelilingi matahari di dalam tata surya kita. Dan terus itu merembet sampai kepada teologi, kepada kekuasaan Tuhan dan seterusnya. Poin pentingnya dalam sejarah kita menemukan adanya pertentangan antara kaum ilmuwan dengan kaum agamawan, di mana itu sesungguhnya terjadi pada agama Kristen. Sedangkan terkait dengan agama Islam, kita tidak melihat adanya sejarah yang mempertentangkan antara sains, ilmu pengetahuan dengan agama. Justru sebaliknya, dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, kita melihat antara agama dengan ilmu pengetahuan berjalan secara beriringan. Bahkan lebih tepat sesungguhnya bukan beriringan, melainkan ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari perkembangan peradaban umat Islam.
Karena sesungguhnya segala macam ilmu di dalam Islam itu dianggap sebagai bagian dari agama yang tidak terpisahkan. Semua ilmu itu justru digunakan untuk memahami agama ini. Dan kemudian secara simultan itu menjadi pedoman kehidupan kita. Kita sudah pernah membahas tentang apa yang disebut sebagai ilmu alat. Bahwa semua ilmu pengetahuan itu sesungguhnya adalah ilmu alat untuk memahami kitab suci Al-Quran Al-Karim. Katakanlah misalnya ilmu bahasa. Itu dikuasai dalam konteks beragama adalah supaya kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran itu. Baik bahasa secara keseluruhan, logika-logika, aturan, grammar, gaya bahasa dan sebagainya secara umum atau secara khusus adalah bahasa Arab, itu adalah ilmu alat untuk memahami firman-firman Allah di dalam kitab suci. Atau ilmu sejarah, itu juga adalah ilmu alat. Orang yang memahami sejarah, maka dia akan bisa memahami apa yang diberitakan di dalam kitab suci itu dalam sudut pandang sejarah, sehingga memiliki keluasan wawasan terkait dengan konteks dari isi Al-Quran Al-Karim itu. Atau ada yang belajar ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu biologi, fisika, kosmologi, neuroscience, dan sebagainya. Semua itu adalah ilmu alat. Orang-orang yang memahami berbagai macam ilmu itu, dia akan semakin paham terhadap isi Al-Quran. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah, di agama lain boleh saja dipertentangkan antara agama dengan sains. Tetapi di dalam Islam, sains, ilmu pengetahuan secara umum sesungguhnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses beragama. Karena itu kalau kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim, ya selain kita belajar sejarah bahwa peradaban Islam tidak pernah mempertentangkan antara agama dengan sains, di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman dalam banyak ayat bahwa orang-orang yang semakin berilmu justru dia akan semakin paham isi Al-Quran Al-Karim. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 43 misalnya, Allah menceritakan bagaimana kaitan orang-orang yang berilmu dengan pemahaman agama ini dari dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'kiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Demikian juga di dalam surat Al-Ankabut ayat 49 bahwa isi kandungan dari kitab suci Al-Quran Al-Karim itu sesungguhnya adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Bal huwa ayatum bayyinatum fis suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina ilal zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Bahkan terkait dengan teologi, dengan ketuhanan, dengan ketauhidan, itu juga oleh Al-Quran dikaitkan. Hanya orang-orang yang berilmulah yang sesungguhnya memahami bahwa jagat raya ini diciptakan oleh sesuatu zat yang disebut sebagai Tuhan. Atau di dalam Islam disebut sebagai Allah. Hanya orang-orang yang berilmu yang akan bisa menerima kesimpulan yang seperti itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 18 Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan.
Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sahabat sekalian, dengan sangat jelas Al-Quran mengkaitkan secara erat, tidak terpisahkan antara orang-orang yang berilmu dengan ajaran agama ini. Pemahaman Islam itu bertauhid, bukan sekuler. Sekuler itu mempertentangkan, sedangkan tauhid itu mempersatukan bahwa segalanya ini sesungguhnya adalah berasal dari Allah, termasuk ilmu pengetahuan, sunatullah, hukum alam, bahkan bukti-bukti ilmiah, ayat-ayat kauniyah, sesungguhnya itu semua adalah milik Allah. Barang siapa menguasai itu, maka dia sedang berproses di dalam keilmuan untuk membuktikan secara keilmuan terhadap eksistensi Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi sesungguhnya cakupan agama dan cakupan dari sains atau ilmu pengetahuan itu berbeda, tidak setara, tidak sederajat sehingga bisa diperlawankan. Sains versus agama misalnya. Di dalam Islam tidak demikian pemahamannya. Sains itu cakupan wilayah bahasanya hanya di sekitar hal-hal yang objektif. Terkait dengan benda atau materi misalnya. Segala macam mulai dari partikel-partikel, atom, kemudian molekul dan segala macam benda-benda. Baik di permukaan bumi ini sampai ke luar angkasa, ke jagat raya, benda-benda langit yang makrokosmos itu. Mikrokosmos sampai makrokosmos yang bersifat material. Itu menjadi cakupan wilayah kajian sains. Yang kedua, terkait dengan energi. Materi bisa berubah jadi energi. Energi memunculkan hal yang tidak kasat mata, iya, tetapi bisa terukur. Energi itu misalnya energi panas, energi listrik, energi nuklir, atau gaya-gaya, gaya elektromagnetik, gaya gravitasi, dan sebagainya yang bisa diukur dan kemudian dibuktikan. Itu masuk di dalam wilayah sains yang objektif. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan ruang, di mana, di sana, di sini, di situ. Itu bisa diukur atau bisa dibuktikan secara saintifik. Masuk dalam cakupan ilmu pengetahuan sains yang objektif. Terkait dengan waktu, kapan, kemarin, hari ini, esok, ruang dibagi waktu menjadi kecepatan, semua itu bisa diukur. Itu objektif, menjadi bagian kajian dari sains, termasuk informasi. Sebuah sistem informasi, kontrol, kendali, sistem manajemen, dan sebagainya, ya, sistem informasi, itu adalah bagian dari kajian atau cakupan wilayah pembahasan saintifik. Objektif, ini berbeda dengan agama. Agama itu lebih luas kajiannya dibandingkan yang sekedar objektif. Di dalam agama, selain mengkaji secara objektif realitas alam semesta ini, ditambahkan hal-hal yang bersifat subjektif. Di mana hal yang subjektif ini tidak menjadi kajian dari sains. Jadi pada prinsipnya, sains itu mengatakan sesuatu itu sebagai sebuah realitas ketika bisa diukur dan bisa dibuktikan. Diukur itu artinya dengan menggunakan peralatan. Misalnya terkait dengan ruang, panjang, pendek, bisa diukur. Kemudian terkait dengan waktu, durasi misalnya, berapa jam durasinya, berapa hari, berapa bulan, itu masuk dalam wilayah objektif, terukur dengan peralatan. Kemudian dengan energi misalnya, ya, energi itu bisa diukur, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Seberapa besar energi panas, seberapa besar energi listrik misalnya, atau energi nuklir, atau energi kimiawi dan sebagainya, terukur dengan peralatan. Termasuk sistem informasi, itu juga bisa diukur efektivitasnya, kualitasnya, hasilnya, dan sebagainya.
Poin yang pertama bisa dikategorikan sebagai scientific, objektif, adalah bisa diukur. Sedangkan yang tidak bisa terukur dengan peralatan, maka dikeluarkan dari cakupan pembahasan ilmiah atau scientific, disebut sebagai pseudoscience. Hal-hal yang bersifat subjektif misalnya terkait dengan kebahagiaan, kesedihan, kegelisahan ya. Hal-hal yang psikologis itu oleh sains dianggap sebagai bukan scientific atau minimal pseudoscience, sains abal-abal. Padahal itu adalah realitas di mana sains belum bisa menjangkaunya dan mengukurnya. Bagaimana Anda bisa mengukur kebahagiaan? Seberapa besar itu kebahagiaannya, kesedihannya, kegelisahannya, kecemasannya, dan segala macam yang bersifat psikologis itu ternyata tidak bisa diukur secara saintifik. Mengukurnya ya dengan pendekatan-pendekatan kejiwaan yang psikologis. Artinya kita mulai melihat nih bahwa sains itu memiliki keterbatasan cakupan bahasannya hanya di wilayah yang objektif, yang terukur. Yang kedua, disebut sebagai scientific ketika bisa dibuktikan keberadaannya. Misalnya, apakah benda A itu bisa dibuktikan keberadaannya? Dibuktikan dengan peralatan maupun dibuktikan dengan panca indera. Kalau kelihatan maka ada. Kalau bisa dipegang berarti ada. Atau bisa dicium aromanya, bisa dirasakan dengan lidah dan kemudian bisa didengar dengan telinga. Maka dikatakan itu ada. Nah, ketika itu tidak terjangkau oleh panca indera, itu bisa dikatakan sebagai tidak ada secara saintifik. Meskipun kemudian dalam perkembangannya, pembuktian itu bisa menggunakan peralatan. Molekul yang tidak kelihatan oleh mata, kemudian terdeteksi oleh peralatan, oleh misalnya mikroskop elektron misalnya. Maka kemudian dikatakan terbukti keberadaannya. Tetapi semakin halus, semakin kecil, kemudian menjadi semakin sulit. Atom menjadi lebih sulit. Partikel subatomik. Banyak yang sudah diketemukan, tetapi banyak juga yang belum ditemukan. Nah, apakah kemudian kita akan menggolongkan yang tidak ditemukan itu sebagai tidak scientific? Di sini mulai muncul masalah. Partikel-partikel yang dulu tidak ditemukan, seperti neutrino, itu dulu mungkin bisa dianggap bagian yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya bahkan dengan peralatan. Tetapi kemudian sekarang bisa ditemukan. Dulu tidak disebut sebagai scientific, tetapi setelah ditemukan disebut sebagai scientific. Di situ mulai memunculkan ambigu antara apa yang disebut scientific dan tidak scientific itu. Dan partikel-partikel di level kuantum itu semakin menunjukkan keterlibatan yang subjektif. Karena menurut teori kuantum, mekanika kuantum, ternyata munculnya partikel-partikel kuantum itu bersifat sangat subjektif, bergantung pada pengamat. Nah, ini yang kemudian semakin ambigu di wilayah-wilayah perbatasan antara realitas yang bisa dibuktikan dengan realitas yang tidak bisa dibuktikan. Menurut teori Einstein misalnya, panjang benda, ruang dan waktu itu sesungguhnya bersifat relatif pada pengamatnya. Pengamat bergerak dengan kecepatan rendah, dengan pengamat bergerak dengan kecepatan tinggi, ternyata berbeda. Berapa ukuran benda itu atau berapa durasi waktunya itu ternyata berbeda-beda. Sehingga bisa dipertanyakan sebenarnya yang sesungguhnya durasinya itu berapa lama. Yang kata Al-Quran bisa 1 hari setara dengan 50.000 tahun. 1 hari setara dengan 1.000 tahun dan sebagainya. Jadi sahabat sekalian, poin yang kedua terkait dengan prinsip saintifik itu adalah terbukti. Hal-hal yang tidak terbukti dikeluarkan dari cakupan pembahasan ilmiah seharusnya kalau konsekuen.
ternyata di dalam realitas jagat raya ini begitu banyaknya hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Di kawasan-kawasan ekstrim misalnya, di masa lalu yang ekstrim, itu sudah pasti tidak akan bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Karena waktunya sudah lewat, peristiwanya ada di masa lalu. Misalnya sejarah penciptaan jagat raya. Itu sudah pasti tidak akan bisa dibuktikan karena peristiwanya sudah lewat. Yang bisa dilakukan adalah dugaan-dugaan, rekonstruksi, kemungkinan bahwa jagat raya ini dulu muncul dari Big Bang misalnya. Dan di masa depan itu juga dugaan-dugaan. Ada 3 kemungkinan. Dari ledakan itu alam semesta berkembang terus kemudian mendingin bahkan lenyap. Atau yang kedua, dia berhenti di satu jarak tertentu, berosilasi di sana. Atau yang ketiga, dia akan runtuh kembali, Big Crunch. Itu juga tidak akan bisa dibuktikan karena baru akan terjadi miliaran tahun lagi, di mana kemungkinan peradaban manusia sudah akan musnah dari permukaan bumi ini. Di wilayah yang ekstrim, secara waktu di masa lalu dan masa depan tidak akan bisa dibuktikan. Sehingga kalau kita konsisten terhadap hal ini, maka kita mengatakan itu mestinya bukan wilayah pembicaraan saintifik. Termasuk ruang pada jarak yang sangat jauh miliaran tahun cahaya itu tidak akan bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Baik secara peralatan, karena cakupan dari wilayah yang sedemikian jauhnya itu tidak akan bisa dideteksi oleh ilmu pengetahuan yang modern sekalipun. Di mana pengamatan terhadap itu memiliki kendala yang sangat besar sehingga sekarang ini dikenal sebagai batas pengamatan manusia terhadap segala realitas jagat raya. Disebut sebagai visible universe. Ya, alam semesta yang visible, yang terlihat, yang bisa dijangkau oleh peralatan. Di luar itu tidak diketahui, tetapi ilmuwan percaya, atau dalam istilah agama, beriman bahwa ada sesuatu di balik yang kelihatan itu. Nah, di sini mulai terjadi ambigu dan ketidakkonsistenan di dalam konsep ilmiah itu sendiri. Sahabat sekalian, itulah wilayah cakupan pembahasan sains. Nah, agama itu lebih besar dari itu. Karena agama mengajarkan bahwa di balik yang kelihatan, di balik yang terdengar, di balik yang terdeteksi oleh panca indera, itu ada sesuatu yang gaib. Dan umat Islam diajari oleh Al-Quran, yu'minuna bil ghaib, iman, yakin, percaya bahwa ada sesuatu di luar yang bisa kita pahami yang disebut sebagai kegaiban itu. Termasuk tentang ketuhanan. Allah itu adalah satu eksistensi yang tidak kasat mata. Sangat jelas Al-Quran menggambarkan terkait dengan itu. Dialah yang menguasai, menciptakan, memelihara kegaiban di luar yang syahadah, di luar yang terlihat dan terjangkau oleh mata, terjangkau oleh peralatan yang disebut sebagai hal-hal yang bersifat syahadah. Selain yang syahadah, ada yang gaib, ada yang belum kita ketahui. Ada gaib yang relatif yang kemudian nantinya bisa kita ketahui, tapi ada gaib yang mutlak yang memang hanya Allah yang mengetahui semua itu. Bukan hanya soal yang objektif dalam konteks terukur dan terbukti yang bersifat bendawi, ruang, waktu, materi, energi. Ada satu lagi yang sangat menarik terkait dengan kehidupan. Sains tidak pernah bisa membuktikan dari mana munculnya kehidupan itu. Yang bisa dibuktikan oleh sains adalah hal-hal yang bersifat fisikal. Badan makhluk hidup tersusun dari sel yang hidup. Sel adalah unit terkecil kehidupan. Tetapi sel itu tersusun dari molekul yang mati. Molekul yang mati tersusun dari atom yang mati, dari partikel-partikel penyusunnya yang juga mati, dan seterusnya. Bagaimana munculnya kehidupan itu
tidak pernah bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan sampai hari ini. Jadi sahabat sekalian, kita melihat betapa terbatasnya sesungguhnya sains itu. Maka kalau kemudian sains itu diperlawankan, dipertentangkan, dihadap-hadapkan versus agama versus sains, maka itu sesungguhnya tidak apple to apple istilahnya. Tidak setara, karena sesungguhnya sains itu adalah sebagian dari cakupan wilayah bahasan agama. Sains hanya menjadi bagian atau ilmu alat untuk memahami kesejatian realitas. Itulah yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi secara sederhana bisa digambarkan sains cakupannya hanya di wilayah objektif. Sedangkan agama itu berada di wilayah objektif sekaligus subjektif. Sains diciptakan oleh pengetahuan manusia yang sangat terbatas. Sedangkan agama itu diberitakan oleh Tuhan Sang Pencipta segala realitas ini. Nah, jadi kita melihat wilayah cakupannya memang sangat berbeda. Agama itu melampaui apa yang diberitakan oleh sains yang sangat terbatas itu. Terkait dengan kehidupan. Di dalam kehidupan itu ada soal kegelisahan, soal kesedihan, soal penderitaan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, dan sebagainya yang itu tidak diceritakan, tidak dikaji oleh ilmu pengetahuan yang bersifat saintifik itu. Karena itu adalah hal-hal yang bersifat subjektif, diajarkan oleh agama bagaimana berakhlakul karimah. Bukan hanya soal kebendaan yang bersifat objektif, tetapi akal budi yang justru itu menjadi inti kehidupan kita ini. Apalagi kalau diteruskan terkait dengan kematian, kehidupan sesudah mati, dan seterusnya, itu sama sekali berada di luar kemampuan ilmu pengetahuan sains. Dan itu diberitakan oleh Allah yang menciptakan semua ini, yang maha berilmu, maha berkuasa, maha berkehendak, maha bijaksana, dan maha segala-galanya. Karena itu Al-Quran kemudian menggambarkan bahwa apa yang diberitakan oleh manusia itu terbatas, dan apa yang diberitakan oleh Allah itulah yang menjadi pedoman kehidupan kita. Manusia ini, makhluk ini tidak punya saham sedikit pun terkait dengan penciptaan alam semesta. Karena itu banyak sekali yang tidak diketahuinya. Begitulah Allah memberitakan di dalam Al-Quran dalam sejumlah ayatnya. Misalnya di dalam surat Saba ayat 22. Qul ida'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Demikian juga di dalam surat Fatir ayat 40 Allah menegaskan sekali lagi tentang betapa tidak tahunya makhluk ini dalam kaitannya dengan penciptaan jagat raya dengan segala peristiwa yang ada di dalamnya. Qul ara'aitum syuraka'akum alladzina tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu bal ya'iduz zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai saham dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberi kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya?
Sebenarnya orang-orang yang zalim itu, sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian yang lain, melainkan tipuan belaka. Sahabat sekalian, saya kira sudah sangat jelas apa yang telah kita kaji dalam episode kali ini. Terkait dengan pertanyaan, apa gunanya beragama ketika ilmu pengetahuan sains sudah sedemikian majunya? Ternyata kita mendapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu begitu terbatasnya. Seterbatas pengetahuan manusia itu sendiri. Sementara realitas kehidupan ini begitu banyaknya yang belum bisa difahami, diukur, dibuktikan oleh manusia bahkan sampai akhir hayatnya. Karena itu sungguh sangat riskan dan berbahaya sekali seseorang yang hanya mengandalkan ilmu pengetahuan untuk menjadi pedoman dalam kehidupannya. Karena begitu banyaknya hal-hal yang belum dia ketahui termasuk masa depannya. Bahkan dalam kehidupan itu sendiri, dia telah mempertaruhkan kehidupannya, kebahagiaannya, kenikmatannya, keselamatannya dengan sains yang begitu terbatas, apalagi terkait dengan kehidupan setelah kematiannya. Maka bagi orang yang beriman sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan. Bahwa agama ini adalah petunjuk yang sempurna dari Sang Pencipta, di mana Allah sedang memberikan pemahaman tentang realitas yang sesungguhnya. Dan kemudian kita diajari untuk menjalankan petunjuk itu dalam kehidupan supaya kita bahagia fid dunya wal akhirah. Supaya kita ini selamat hidup di dunia sampai hidup di akhirat nanti setelah kematian menjemput kita semua. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan penjelasan yang gamblang terkait dengan kenapa sains diversuskan dengan agama dan bagaimana seharusnya kita memilih petunjuk dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.